untuk mengenang peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan pemerintah Belanda pada tanggal 29 Juni 1985, dibangun Monumen Jogja Kembali yang dikenal dengan Monjali. Monumen ini memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana kemerdekaan itu tercapai hingga akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949 secara resmi Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia. Seperti apa monumen ini dan apa saja yang disajikan di dalam museum ini? Mari kita simak liputan berikut ini. Monumen Jogja Kembali yang familiar bagi masyarakat Jogja dengan sebutan Monjali adalah sebuah museum sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Berawal saat pemerintah Belanda menangkap dan mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Sumatera, memunculkan propaganda dengan menyatakan Republik Indonesia sudah tidak ada, rakyat Indonesia bergerak, dan pertempuran yang dikenal dengan serangan umum 1 Maret inilah yang menjadi awal pembuktian pada dunia internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan untuk melawan serta menyatakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Monumen ini dikelola Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Monumen Jogja Kembali berada di Jalan Ring Road Utara, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Monumen berbentuk kerucut ini terdiri dari 3 lantai, dilengkapi dengan ruang perpustakaan serta ruang serbaguna. Pada pintu masuk ada tertulis nama 422 pahlawan yang gugur di daerah Wekreins 3 atau RIS dengan rentang waktu 19 Desember 1948 sampai dengan 29 Juni 1949. Dalam 4 ruang museum, di lantai 1 terdapat benda-benda koleksi, relief, replika, foto, dokumen, heraldika, berbagai jenis senjata, pakaian militer, berbagai jenis pakaian tentara, polisi istimewa, gerilyawan, tentara pelajar, heiho, laskar wilayah, pakaian cadet, What Right, sebelum bersatu menjadi Tentara Nasional Indonesia. Senjata api genggam berbagai jenis senjata api hasil rampasan yang diperoleh dari para serdadu Belanda masa Perang Kemerdekaan. Kemudian disajikan pula replika yang menggambarkan suasana Gedung Agung Istana Kepresidenan RI di Yogyakarta. Saat itu tampak para tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman, TB Simatupang, Soeharto. Diorama menampilkan situasi ketika Soeharto merencanakan taktik penyerangan serangan umum 1 Maret. Ditampilkan pula bentuk evokatif dapur umum saat suasana perang kemerdekaan kala itu, tahun 1945 sampai 1949. Ada pula tandu dan dokar atau kereta kuda yang pernah dipergunakan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman ketika bergerilya melawan Belanda di Yogyakarta, Madiun sampai Kediri. Lantai teratas merupakan tempat hening berbentuk lingkaran, dilengkapi dengan tiang bendera. Di tengah ruangan diberi nama Garbagraha, berfungsi sebagai tempat mendoakan para pahlawan dan merenungi perjuangan mereka. Monumen ini dibangun mengikuti budaya Jogja, berbentuk gunungan atau kerucut yang menjadi perlambang kesuburan, juga mempunyai makna melestarikan budaya nenek moyang. Terletak pada sumbu imajiner yang menghubungkan Merapi, Tugu, Kraton, Panggung Kerapia, dan Parangtritis. Pada 29 Juni 1985 dengan upacara tradisional penanaman kepala kerbau dan peletakan batu pertama oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Pembukaannya diresmikan oleh Presiden Soeharto dengan penandatanganan prasasti. Nama Jogja Kembali dipilih dengan tujuan sebagai peringatan peristiwa bersejarah ditariknya tentara Belanda dari ibu kota RI di Yogyakarta pada waktu itu, 29 Juni 1949, dan merupakan tanda awal
bebasnya bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Belanda. Abdul Rauf, pemandu yang bertugas di Museum Monumen Jogja Kembali menjelaskan sejarah singkat museum, apa saja koleksi yang dimiliki, serta bagaimana kiat-kiat museum untuk menarik minat kunjungan masyarakat ke museum. Baik, jadi museum atau Monumen Jogja Kembali ini didirikan untuk memperingati peristiwa kembalinya kota Yogyakarta ke tangan bangsa Indonesia setelah berhasil direbut dari militer Belanda, dan ini terjadi pada tanggal 29 Juni 1949. Ya, cukup lengkap, menjadi ini ada 3 lantai. Lantai yang pertama ada objek museum, jadi koleksi utamanya adalah 4 ruang museum. Kemudian selain itu ada perpustakaan, ada ruang serbaguna, dan juga fasilitas yang lain. Kemudian yang kedua atau lantai 2 ini koleksinya adalah 40 relief dan 10 diorama. Kemudian yang ketiga atau terakhir, lantai terakhir adalah ruang Garbhagraha. Ini ruang untuk mengeningkan cipta, mengenang kembali peristiwa perjuangan dari para pahlawan kita. Yang pertama tentu kita aktif di media sosial. Yang kedua, kita juga aktif untuk mengadakan travel dialog. Jadi kita sambangi wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Jadi tidak cuma di Jawa saja, tapi bisa di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Ya, kita mengadakan travel dialog namanya. Ini bekerja sama dengan Dinas Pariwisata di Kabupaten Sleman, terjun langsung terutama ke sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Setahun bisa agendanya sampai 6-7 kali. Ya, tentu kita harus selalu berinovasi, ya, khususnya tidak cuma objek utamanya saja, tapi juga sarana-sarana pendukung untuk menarik ke seluruh pengunjung bisa berkunjung datang ke Monumen Jogja Kembali. Jas merah tentunya, jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena kita harus sadar bahwa negeri yang kita cintai, yang kita nikmati sekarang ini adalah berkat perjuangan yang besar dari para pahlawan kita, pengorbanan yang begitu banyak dari para pejuang, sehingga pantas kiranya kita untuk mengenang juga menghargai dari perjuangan para pahlawan itu, untuk diantaranya mengunjungi museum-museum sejarah, museum-museum perjuangan, salah satunya adalah Monumen Jogja Kembali. Monumen ini dibuka mulai hari Selasa hingga Minggu, pada pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore, dan hari Senin libur atau tutup. Tarif masuk ke Monjali terbilang ekonomis. Untuk umum Rp15.000, rombongan sampai 30 orang diskon 10%. Anak sekolah TK, yatim piatu, difabel mendapatkan diskon 50%. Yuk mengenal, mencintai, dan belajar sejarah perjuangan bangsa Indonesia, salah satunya dimulai dari mengunjungi museum bersejarah sejak dini. Dari Yogyakarta, Olivia Teja, Jurnal TV melaporkan.